ini yang bagusnya tentang bagaimana seandainya kalau ada teman-teman kita dari kaum muslimin masih mengajak kita berbuat syirik, berbuat bid'ah, baik itu minta-minta di kuburan gitu kan, atau berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Nabi SAW contohkan walaupun dalam mata dia ibadah. Seperti contoh, banyak di antara kaum muslimin kalau ada orang meninggal buat tahlilan misalnya, atau ada orang yang mau pindah rumah baca berzanji gitu kan, atau apa saja. Sekarang saya sudah sering bahasakan dan saya lagi tulis tulisan, mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah terbit. Itu judulnya begini, Kiaiku dan Guruku Muhammad, bagaimana dengan kiai dan guru anda? Ini tujuannya, saya ingin menyentuh para kaum muslimin di negara kita, tidak usah jauh-jauh, di Indonesia saja, bahwasanya sadarlah guru kita, kiai kita hanya satu orang. Allah Tuhan kita satu, guru kita juga cuma satu. Saya dan teman-teman dai yang lain siapapun dia, dari ormas manapun dia, dari yayasan manapun dia, hanya penyambung lidahnya kiai kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang buat hukum baru. Apapun yang kiai kita Muhammad SAW ajarkan, yang benar-benar, yang salah-salah, selesai. Yang beliau contohin dikerjakan, yang beliau tidak contohin jangan dikerjakan. Kenapa? Karena kalau anda mau mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak perintahkan, tidak contohkan, seakan-akan anda sedang berkata, wahai Muhammad SAW, anda tidak tahu, kayak saya lebih tahu. Seakan-akan bilang begitu kan. Nabi gak pernah buat maulid, gak apa-apa, itu kan baik. Loh, nabimu gak pernah buat gitu loh. Kiai kita nggak pernah buat, kok kamu buat? Oh ini cuman baik, nggak bisa. Kalau anda muslim yang benar, harus baik di mata kita apa yang Nabi kita dan kiai kita bilang baik. Apakah Nabi SAW bisa meninggal dunia atau akan meninggal dunia sementara beliau tidak kerjakan maulid? Enggak. Kalau memang itu baik pasti dikerjakan. Pasti nggak mungkin. Nabi SAW ajarin kita cara makan dengan tangan kanan, kita diajarin cara bersuci dari kotoran kita gitu kan. Apalagi kalau masalah-masalah ibadah yang besar. Jadi orang yang mengerjakan apa yang kiai kita Muhammad SAW tidak kerjakan, kecuali kalau kiai dia orang lain. Jadi kesimpulannya, kalau anda ingin ibadah apapun, mau pindah rumah, jangan usah baca berzanji, tanya kalau pindah rumah Nabi punya tuntunan nggak? Gitu kan? Nggak usah repot-repot, Islam itu mudah. Yang ada tuntunannya ikutin, yang tidak nggak usah kita buat-buat, apalagi dalam ibadah. Siapa yang menghidupkan satu perbuatan bid'ah, dia telah mematikan satu perbuatan sunnah, nggak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Kata ulama, yang menghidupkan satu sunnah, dia mematikan satu bid'ah. Yang menghidupkan satu bid'ah, dia menghidupkan satu sunnah. Dan kalau kita bebas buat bid'ah, saya buat bid'ah, si fulan buat bid'ah. Bid'ah ini adalah ibadah yang tidak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Si fulan buat apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Gak ada lagi. Baik, pertanyaan tadi bagus. Gimana Ustaz kalau kematian saya diundang acara tahlilan? Saya bilang gak apa-apa deh, saya ikut dulu. Toleransi supaya saya bisa dakwain. Ini yang tadi saya titik beratkan. Mestinya anda punya prinsip, ya, jangan selalu menjadikan hidup kita ini penuh dengan PR. Oh nggak enak deh, terus cari alasan, akhirnya akhirnya bohong, atau akhirnya terpaksa hadir, ya kan? Dan akhirnya ikut-ikutan, nggak bisa. Setan bisa bermain. Memang mohon maaf, setahu saya hadir di pengajian, saya dengarnya itu Nabi SAW tidak pernah contohkan, jadi saya tidak hadir. Nggak apa-apa. Jadi mulai dari waktu itu sampai tahun-tahun depan anda tidak akan diundang, gitu kan? Nggak jadi PR. Sudah ditahu, oh itu ini Wahabila, ini begini, Salafi, ini begini. Ya udah terserah deh. Ini kalimat-kalimat masalah Wahabila, masalah Salafi, ini sama isunya Abu Jahal tadi. Lihat Abu Musa al-Ash'ari melihat beberapa orang duduk melingkar, dipimpin oleh satu orang di Masjid Kufah menjelang salat subuh. Hallilu mi'ah, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah. Bertahlillah kalian 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bertasbihlah 100 kali, subhanallah, 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 subhanallah. Bertakbirlah 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pemandangan yang luar biasa. Secara akal, nurani, logika, ibadah, zikir, berjamaah, di masjid, menunggu sholat subuh, ini kebaikan di atas kebaikan. Tapi ingat, Abu Musa al-Ash'ari punya benteng. Benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Melihat kebaikan ini, Abu Musa langsung ingat kaidah. Walaupun kaidah hari itu tidak masyhur, barangkali lebih masyhur hari ini di kalangan kaum salaf. Apa? Lau kana khairan
La sabakuna ilaih. Kalimat ini barangkali belum masyhur secara lafaz, tetapi diamalkan oleh para sahabat. Maka melihat puluhan orang anak-anak muda berzikir berjamaah, dan ini pemandangan pertama yang dilihat oleh Abu Musa. Abu Musa mengatakan, kalau ini baik, kalau ini hak, kalau ini diridhoi oleh Allah, kenapa para sahabat nggak ada yang melakukan? Lihat, seumur hidup Abu Musa al-Asy'ari belum pernah melihat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat zikir berjamaah seperti ini. Ini baru pertama kali. Lihat, ini benteng yang sangat kokoh. Tidak bergeming Abu Musa al-Asy'ari melihat bid'ah ini. Dan ingat para jamaah, para salafi, para ustadz salafi, jangan pernah merasa antum tidak pernah berbuat bid'ah. Bahkan bid'ah yang kita lakukan para ustadz, yang antum lakukan itu sangat mengerikan. Seorang ulama besar salafi, murid Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Al-Wusabi. Syekh Al-Wusabi, ulama besar salafi rahimahullah. Beliau pernah menyebutkan di antara kebid'ahan, kesesatan, bid'ah yang dolalah yang banyak dilakukan oleh sebagian salafi. Apa itu? Yaitu mudah sekali menyesat-nyesatkan masalah yang jelas-jelas ijtihadiyah mu'tabarah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah yang masing-masing punya argumentasi yang sangat kuat, lalu dikatakan sesat. Bahkan terkadang menuduh pelakunya ahli bid'ah, ahli subhat. Itulah kebid'ahan yang dolalah para ustadz. Kenapa? Karena para ustadz yang melakukan itu merasa berpahala. Bahkan mengatakan inilah manhaj salaf, inilah manhaj salaf. Mengatakan bid'ah dolalah itu merasa inilah manhaj salaf, inilah dakwah yang benar, berpahala. Dan Nabi tidak pernah ajarkan sama sekali. Tolong para ustadz, para salafi, tolong kirimkan dalil bolehnya menyesat-nyesatkan, bahkan mensyirikkan amalan umat Islam yang jelas-jelas ijtihadiyah mu'tabarah, jelas-jelas perbedaan pendapat yang kuat di antara sama-sama ahlus sunnah. Tolong bawakan dalilnya bahwa boleh menyesat-nyesatkan masalah itu. Tolong kirimkan para jemaah. Kalau tidak ada para ustadz, berarti itulah bid'ah dolalah. Itu bid'ah yang sesat. Dalilnya nggak ada, sandarannya dalilnya nggak ada. Kita semangat sekali, ini bid'ah dolalah, ini bid'ah dolalah. Dan tidak mau menyampaikan pendapat yang lain. Padahal dua-duanya salafi. Sampaikanlah dua-dua para ustadz. Sehingga tidak terkesan kita menipu, tidak terkesan kita membodohi para salafiyin. Akibat kita nggak nyampaikan pendapat lain, ini bid'ah dolalah, sehingga semua salafi mengatakan ya ini bid'ah dolalah, akhirnya garang karena antum yang mengajarkan. Dan para jemaah, ini adalah kebid'ahan. Nabi tidak pernah ajarkan menyesat-nyesatkan masalah ijtihadiyah. Sejak zaman sahabat perbedaan sudah ada, tidak pernah ada sahabat saling sesat menyesatkan, nggak ada. Maka itu kebid'ahan. Nah, ini susah taubat. Jadi jangan merasa kita nggak buat bid'ah. Inilah bid'ahnya. Dan antum merasa berpahala, merasa benar, bahkan merasa paling benar, maka susah taubat. Kata Imam Ahmad, dinukil oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah, la yuwaffaqu wa la yuyassaru sahibu bid'atin li taubatin. Pelaku bid'ah itu tidak diberi taufik dan tidak dimudahkan untuk taubat. Susah taubat. Kenapa para jemaah susah taubat? Kata Imam Ibnu Taimiyah juga dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih, kata beliau, li'anna i'tiqadahu lidzalika yad'uhu ila alla yanzura nadhran tamman ila dalili khilafihi.
Karena keyakinan orang yang berbuat bid'ah tadi menyebabkan dia tidak mau melihat dengan penglihatan yang sempurna kepada dalil yang menyelisihinya. Jujur para ustadz, para salafi, jujur. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Siapa yang suka seperti ini? Kalau sudah yakin sesuatu, kemudian tidak mau mendengar dalil orang lain, tidak mau melihat dalil orang lain dan menuduh syubhat. Siapa yang suka seperti ini para ustadz? Jawab dengan jujur. Antumlah yang sangat sering seperti ini. Bahkan 24 kajian saya sampaikan dalil semuanya. Ulama salaf, mutaqaddimin, mutaakhirin, hampir semua salafi mengatakan syubhat. Tidak mau mendengar. Ustadz Muhsin sudah terkena syubhat, sudah menyimpang akidahnya. Yang disampaikan dalil, yang disampaikan faham salaf, yang disampaikan ulama salafi mutaqaddimin, bahkan mutaakhirin, dituduh syubhat. Nggak mau dengar. Itulah tingkah ahlul bid'ah para ustadz, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang bertingkah seperti itu, antum ustadz yang sering seperti itu. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, susah taubatnya itu. Merasa paling benar, mudah menyesatkan amalan orang, dikasih bantahan ilmiah, nggak mau dengar, menuduh syubhat. Kata Syekhul Islam, fala ya'riful haqqo, maka orang pelaku bid'ah seperti itu tidak akan mengenal kebenaran. Ustadz, antum salah, menuduh sesat, dikasih tahu ini salah faham, gagal faham, ini dalilnya, ini ulama salafinya, ini ulama salafnya, antum nggak mau dengar. Mungkinkah antum bisa tobat? Dari mana jalurnya bisa tobat? Berbuat salah, merasa benar, dikasih tahu, tutup telinga, nggak mau dengar. Dari mana jalurnya bisa tobat, Ustaz? Makanya kata Nabi, susah tobat. Makanya kata Syekhul Islam, susah tobat, nggak bisa mendapat kebenaran. Karena begitu prinsip beragamanya. Merasa paling benar, menyesat-nyesatkan orang, dikasih tahu dalil, tak mau terima. Demikianlah para jemaah. Jadi intinya ini menegaskan apa yang sudah saya sampaikan itu yang lalu terlalu banyak para ustadz. Sudah banyak sekali itu bukti. Antum sering salah faham. Antum sering gagal faham. Antum kita semua masih dangkal ilmu ustadz. Jangan merasa paling benar. Dangkal ilmu kita, tambahlah ilmu kita. Berhentilah dari menyesat-nyesatkan amalan dan keyakinan umat Islam. Demikianlah para jemaah. Maka kesimpulannya, ketika sekian lama, puluhan tahun para jemaah, puluhan tahun, mungkin dari tahun 2000, tahun 90-an. Yang jelasnya salafi ini sejak tahun 95. Jadi sudah puluhan tahun kita menyesat-nyesatkan berbagai amalan dan keyakinan umat Islam, sehingga menimbulkan keresahan, menimbulkan perpecahan. Umat Islam merasa sangat tersakiti dan terzolimi. Ketika umat Islam bangkit membela diri dan membantah semua tuduhan-tuduhan kita, yang anehnya kok kita merasa difitnah. Yang anehnya belakangan ini kok salafi merasa dituduh, merasa disesatkan, merasa dizolimi. Puluhan tahun kita memulai menyesat-nyesatkan amalan umat Islam. Ketika umat Islam sekarang bangkit membalas tuduhan, kita merasa dizolimi, merasa difitnah, merasa disesatkan. Para ustadz, itu namanya buat malu. Itu namanya antum mempermalukan diri sendiri. Bertaubatlah para jemaah, berubahlah, perbaiki dakwah kita. Nah demikian para jemaah, sebenarnya banyak sekali dalilnya. Bukan hanya ini.
Dan banyak sekali ulama salafi ahlus sunnah khususnya terdahulu, bahkan ulama salaf, menegaskan bahwa bertabaruk, ngalap berkah kepada orang soleh boleh. Dan bahkan para jamaah, para ustadz, tidak ada satupun ulama salaf di 3 generasi, tidak ada satupun yang mengatakan ngalap berkah, bertabaruk dengan benda, dengan anggota badan, sisa-sisa orang soleh syirik atau bisa mengantarkan kepada syirik. Tidak ada para ustadz. Kalau ada tolong antum kirimkan. Tidak ada satupun ulama salaf di 3 generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in mengatakan tabaruk kepada orang soleh itu syirik. Tabaruk kepada orang soleh itu bisa menuju syirik. Tidak ada. Kenapa antum berpendapat seperti itu? Antum mengaku salafi, pendapat antum sama sekali bukan pendapat ulama salaf. Berarti sebenarnya antum ini bukan salafi, Ustaz. Kita ini berbohong ngaku salafi. Berpendapat ternyata bukan pendapat salaf, pendapat ulama zaman sekarang. Itu pun segelintir. Maka mari lapangkan dada kita. Ini nasihat. Sekali lagi para ustadz, para jamaah, nasihat teguran. Ketika kesalahan kita ditegur, ketika kesalahan kita diingatkan, jadikan masukan para ustadz. Jangan antum anggap syubhat. Jangan antum anggap nasihat itu berarti ingin menentang sunnah. Sunnah apa ustadz? Kesalahan antum yang diingatkan, antum katakan menentang sunnah. Itu namanya antum ingin menyesatkan umat. Kesalahan ditegur kok dikatakan menentang sunnah. Antum salah. Mari kita perbaiki kesalahan kita, lapangkan dada kita. Jangan sampai menyampaikan satu pendapat yang kita tahu, kemudian kita tidak peduli dengan pendapat ulama yang lain. Terlebih lagi pendapat ulama salaf kita campakkan hanya karena pendapat ulama belakangan. Ditambah lagi pendapat itu malah menimbulkan keresahan, menyakiti hati umat Islam, bertumpuk-tumpuk kesalahan antum para ustaz. Kalau ditegur itu semangatlah menerima teguran dan nasihat. Jangan tutup telinga, jangan tutup hati. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat, benar-benar teguran, lapangkan dada, tambah wawasan, tambah ilmu. Kita bukan orang yang sempurna, kita masih banyak kesalahan. Jangan pernah merasa paling benar, jangan pernah merasa tidak punya salah. Kalau ditegur, terimalah dengan lapang dada. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.